Hey guys, welcome back to online service kita. Yo, welcome back. Kita nih udah di dekor Natal nih ya guys. Natal. Kan udah ada pohon Natal, ada snowman, ya lukisan pohon walaupun bukan pohon Natal. Iya. Tapi kayak kita on December month gitu ya, kayak kita mau merayakan Christmas guys. Excited gak sih lo? Banget sih. Banget ya? Iya. Kayak juru selamat lahir di dunia ini gitu kan, dan kita merayakan sama-sama sebagai orang Kristen gitu. Wow, luar biasa. Sama kayak press report hari ini guys, ada yang bersyukur juga buat kejadian-kejadian yang udah Tuhan lakuin dalam kehidupannya, dan pastinya banyak banget yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian, dan gua tahu banget gitu ya, karena Tuhan pasti bekerja. Pasti ya. Amin. Dan yang pertama Gel, apa tuh? Ada eco generation. Apa nih kok maksudnya? Nah ini nih, gue juga jadi bingung gitu ya. Ada yang tulis di press report kita Gel, tulisnya eco generation is so lit. Wow, kayak on fire, lit, keren, Semangat banget. Iya, anak muda ini. Bener-bener, terus kayak 1 million love for you guys. Bilang gitu Gel. Tapi jadi buat gue sadar juga ya, ternyata memang bener juga gitu ya. Kayaknya kayak pertolongan Tuhan gitu ya, semasa pandemi ini mungkin di luar sana kayaknya keadaan chaos gitu ya. Tapi gereja Tuhan, generasi Tuhan kayak sama-sama berkumpul tetap untuk bisa beribadah gitu Gel ya. Iya. Dan dengan semangat lagi, bener gak? Keren banget. Keren banget. Dan kalau menurut lu Gel, selama flashback kemarin nih, kayak Tuhan menurut lu yang paling keren tuh apa di Eco Generation? Ulang tahun Eko nih. Ulang tahun Eco ya? Kita pelayanan di umum. Eco Invasion ya? Iya, Eco betul. Invasion, bener. Kayak kita bajak ibadah umum ya kan? Semuanya anak muda. Betul banget. Bahkan dari desainnya kita juga desain anak muda ya. Dan itu gokil banget sih. Dan betul ya. Jadi bersyukur banget sih buat generasi yang udah Tuhan taruh dalam kehidupan kita gitu ya. Dan yang kedua, ada yang menyadari tujuan hidupnya. Wah, ini luar biasa sih. Ini dalam banget. Menuju dewasa ya. Benar. Jangan-jangan lo nih ya? Bukan ya? Bukan. Ya. Tapi Bisa juga ya. Hopefully Miguel ini masih muda guys. Dia masih SMA 2 tapi udah decided untuk melayani Tuhan. Luar biasa banget sih. Dan tau nggak, biasanya tuh Miguel tuh melayani di backstage sebenarnya. Jadi dia yang setting gitu. Tapi gua ajak dia supaya bisa rising star ada di bawah kamera gitu kan. Dan hey teman-teman, ayo melayani Tuhan, dan pastinya itu membuat kita sadar akan tujuan hidup kita gitu. Kenapa kita ada di dunia ini. Dan yang ketiga, selesai dari UAS atau ujian akhir semester. Iya. Dan lu belum ya? Masih ada minggu depan ya? Masih Seminggu. Masih seminggu lagi. Tapi ada beberapa teman-teman kita yang udah kelar kan? Iya. Dan bersyukur ya teman-teman, Tuhan udah pimpin UAS kalian, dan Tuhan udah pastinya berikan hikmat, pintaran ke teman-teman gitu ya. Gue juga belum kelar UAS sih, malah masih Januari nanti. Masih lama tuh. Masih lama makanya. Jadi ya tetap semangat aja dulu gitu ya. Betul banget. Dan di lain sisi guys, ada prayer request atau ada pergumulan-pergumulan doa yang teman-teman kita udah tuliskan. Iya. Dan come on, let's we start. Yang pertama ada Bisnis apa tuh guys? di tengah pandemi. Ya, bisnis di tengah pandemi gitu ya. Memang mungkin sulit gitu ya di luar sana, tapi gue yakin Tuhan pasti sertai sih guys. Tuhan pasti berikan hikmat, Tuhan kasih pertolongannya sekali lagi. Kalau Tuhan pernah tolong kita di masa lalu, Dia akan tolong kita sekali lagi. Dan pastinya Tuhan akan pimpin jalan kita. Yang kedua, ada yang masih dalam ujian akhir semester. Iya, ujian akhir semester. Yang ya kayak Miguel juga sama. minggu depan, gue juga nantinya masih ujian akhir semester. Dan let's we pray about that juga gitu ya. Terus ada yang apa Miguel? Penyelesaian tugas akhir. Iya, penyelesaian tugas akhir atau skripsi gitu ya. Karena memang semester ini semester krusial nih. Iya. Ya, akhir tahun, tapi juga harus ada tanggung jawab yang dikerjakan. Dan pastinya sebagai anak Tuhan, come on, selesaikan tanggung jawab yang udah Tuhan kasih. Semangat terus, jangan kasih kendor. Nomor 4, penyelesaian laporan magang. ya ada juga yang lagi selesai magang dan lagi bikin laporannya supaya bisa selesai gitu ya proses magangnya. Dan Tuhan berikan hikmat kepada kita semua. Amen. Let's we pray guys. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, Juru Selamat akan lahir ke dalam dunia ini, dan kami merayakannya sebagai orang Kristen. Kami percaya Engkau masuk ke dalam hati kami, dan kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Artinya Tuhan, kami akan berjalan sama-sama dengan Tuhan. Begitupun Tuhan juga akan berjalan sama dengan kami, melewati apapun musim kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini ada teman kami yang sedang berdoa Tuhan untuk di sekolahnya, di bisnisnya, di dalam keluarganya, ataupun di dalam hal-hal apapun yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupan mereka, Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, biar kasih-Mu terus mengalir ke dalam kehidupan mereka, janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan mereka, dan firman-Mu iya dan amin Tuhan.
Kau akan terus berjalan bersama-sama mereka, menyertai mereka apapun kondisi kehidupan mereka. Mereka yang di sekolah, Tuhan berikan kepintaran, kerajinan kepada mereka, khususnya yang lagi sedang ujian akhir semester, Tuhan. Juga yang sedang akhir daripada tugas skripsinya dan juga program magangnya, Tuhan berkati, berikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, anak-anak Eco Generation, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dipakai Tuhan secara luar biasa di marketplace, sekolah, di kampus, dimanapun itu Tuhan, Engkau jadikan kami luar biasa, menjadi gema-gemanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap juga ibadah hari ini, kami buka hati kami buka pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. So, Tunggu apa lagi? Yeah, Kita mulai. Come on. Ku tidak akan
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan,
no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come enough to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come enough to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come enough to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, come enough to me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, come enough to me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, He chases me down, fights still life up, leaves the 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still, you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, they're coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Shalom, apa kabar semua teman-teman di Echo Generation? Saya pastikan teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah melalui ibadah online. Saya percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan hadir di rumah teman-teman saat ini berada. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah Tuhan melalui ibadah online. Kami percaya Tuhan hadir di sini dan Tuhan hadir di rumah teman-teman kami saat ini. Kami buka hati kami, pikiran kami, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biarlah setiap firman yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat dan menjadi rema untuk setiap kami yang mendengar Tuhan. Berkati sepanjang ibadah ini, biar kiranya Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kami, Tuhan ditinggikan setiap puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada hari ini, kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Chosen by God. Chosen by God. Kita dipilih untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib. Kita dipilih Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib dan perbuatannya yang besar. Mari teman-teman buka Alkitabnya. Teman-teman bisa buka dari rumah. Dalam 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. 1 Petrus 2, ayat yang ke-9 sampai dengan ke-10. Saya bacakan buat teman-teman. 1 Petrus 2, ayat 9 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan.
Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ke-10, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dari pembacaan nats Alkitab kita pada hari ini, penulis kitab Petrus menggambarkan siapakah Yesus. Yesus adalah batu penjuru yang diletakkan di tengah-tengah umat-Nya. Namun batu yang seharusnya menjadi batu pijakan atau dasar dari sebuah bangunan, sayangnya banyak orang justru menganggapnya sebagai batu sentuhan. Mereka merasa tersandung dengan kehadiran Tuhan Yesus. Ketidaktaatan mereka akan Allah membuat mereka menyingkirkan batu ini jauh-jauh dari kehidupan mereka. Mereka yang mau menerima dan menjadikan Yesus sebagai batu penjuru disebut sebagai orang pilihan. Sebut dalam hati, saya orang pilihan. Keterpilihan ini satu sisi membawa berkat atas kehidupan, sedangkan di sisi lain mengandung sebuah tanggung jawab, yaitu imamat yang rajani. Katakan imamat yang rajani. Arti imamat yang rajani berasal dari kata imam, yaitu sebuah jabatan yang mengandung konsekuensi pelayanan, korban, persembahan kepada Tuhan. Sedangkan rajani berasal dari kata raja, yaitu jabatan yang dipercayakan oleh Allah untuk memimpin, mengembalakan umat Allah. Saya dan teman-teman di rumah diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup, yang diletakkan untuk membangun bangunan rohani yang layak bagi Tuhan. Karena itu, sangat penting untuk kita selalu melihat batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus, sebagai pijakan dan arah hidup kita. Ada 3 alasan kenapa Tuhan pilih saya dan teman-teman di rumah. Alasan yang pertama, Tuhan pilih kita karena Dia mengasihi kita. Tuhan pilih kita karena Dia mengasihi kita. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, saya bacakan. Efesus 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Kita dipilih Tuhan karena Dia mengasihi kita. Coba teman-teman bayangkan, dahulu jika Tuhan tidak memilih saya dan teman-teman di rumah, apakah kita bisa menjadi orang-orang pilihannya sampai seperti saat ini? Mungkin kita di luar Kristus, kita menjadi orang yang tidak terarah. Kita hidup dengan pergaulan yang bebas. Kita hidup dengan pergaulan yang tidak baik. Contohnya, di luar sana banyak orang-orang yang kehidupannya hanya merokok, meminum minuman, bahkan memakai narkoba. Tetapi kabar baiknya, Tuhan pilih kita karena Dia mengasihi kita. Kita dibawa masuk menjadi orang-orang pilihannya karena Tuhan mengasihi kita. Bayangkan kalau kita hidup terus-menerus dalam dosa.
hidup jauh daripada Tuhan. Mau jadi apa kita hari ini? Namun, karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga Ia mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan menebus setiap dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kekal itu kepada kehidupan kita. Jangan pernah sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Pergunakan setiap kesempatan itu untuk melayani, untuk mempraktekkan kasih-Nya Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Alasan yang kedua, Tuhan memilih kita untuk memperoleh pengampunan. Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan buat teman-teman. Tuhan memilih kita untuk memperoleh pengampunan. Efesus 1 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Tuhan memilih kita untuk memperoleh pengampunan. Pertanyaannya buat kita semua, kenapa kita sulit move on dengan masa lalu kita? Kenapa kita sulit untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita? Mungkin dari kita mengalami kepahitan oleh orang-orang terdekat kita, atau mungkin kita menjadi korban bully oleh teman sekolah kita, sehingga kita sulit untuk mengampuni, sehingga kita terjebak oleh masa lalu kita. Move on merupakan hal yang sulit bagi sebagian orang, terutama dari pengalaman yang buruk atau dari masa lalu yang kelam. Ada beberapa cara untuk kita bisa move on dengan masa lalu kita. Cara yang pertama, agar kita move on dengan masa lalu kita harus bangkit dari masa lalu. Katakan sama-sama, bangkit dari masa lalu. Bangkit dari masa lalu berarti kita tidak mengingat-ingat kembali masa lalu yang sudah terjadi. Cara yang kedua, kita harus berhenti menyalahkan masa lalu kita dan fokus pada masa depan. Cara yang ketiga, jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat masa lalu. Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru buat setiap kehidupan kita. Jangan pernah ingat-ingat masa lalu kita. Mengingat untuk setiap kebaikan Tuhan, itu boleh. Tetapi mengingat-ingat rasa masa lalu kita, rasa bersalah kita, rasa ketidakberdayaan kita di masa lalu, itu yang akan sulit untuk kita bangkit dari masa lalu kita. Nah, 3 cara ini yang membuat kita belajar untuk move on dari masa lalu kita. Yang pertama, kita harus bangkit dari masa lalu. Yang kedua, kita harus berhenti menyalahkan masa lalu dan fokus pada masa depan. Dan yang ketiga, jangan ingat-ingat masa lalu. Firman Tuhan juga berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah ingat-ingat masa lalu. Seperti itu firman Tuhan juga bilang. Jangan pernah kita ingat-ingat masa lalu. Karena Tuhan sedang menyediakan yang baru buat kita. Yang percaya katakan amin. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan pilih saya dan teman-teman di rumah. Tuhan memilih kita untuk menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-9, saya bacakan buat teman-teman.
Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Amin. Tuhan telah mengampuni kita baik di masa lalu maupun masa yang akan datang. Apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kehidupan saya dan teman-teman di rumah saat ini? Pengampunan apa yang sudah Tuhan berikan? Sehingga teman-teman bisa senantiasa mengingat-ingat akan berkat dari pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan mau supaya kita menyatakan perbuatannya yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya, kapan terakhir kali teman-teman mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan? Merasakan kasih-Nya yang begitu besar sehingga teman-teman terus mengalami yang dinamakan cinta mula-mula kepada Tuhan. Yang kedua, mujizat apa yang sudah Tuhan kerjakan buat hidup teman-teman saat ini? Kita harus ceritakan perbuatan-perbuatan mujizat yang sudah Tuhan berikan. Jangan kita pendam sendiri sehingga kita tidak dapat menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar itu dalam setiap kehidupan kita. Agar setiap orang yang belum percaya dapat mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya melalui kesaksian kita. Jangan pernah pendam kebaikan Tuhan, jangan pernah kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus bagikan setiap berkat yang sudah kita terima kepada orang-orang yang belum percaya. Terakhir, saya tutup dengan kesaksian saya, bagaimana Tuhan pilih saya sehingga saya dapat melayani sampai saat ini. Bahkan kalau dipikir, apakah saya bisa bertahan hingga sampai saat ini? Itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kasih-Nya Tuhan kepada hidup saya. Ya, hari ini saya akan menyaksikan bagaimana Tuhan pilih saya untuk melakukan pekerjaannya yang besar dan menceritakan perbuatannya yang besar. Awalnya saya adalah orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saya orang yang jauh daripada Tuhan dan saya adalah orang yang keras hati kepada Tuhan. Saat itu orang tua saya senantiasa mengingatkan saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, terus-menerus saya menolak, terus-menerus saya mengeraskan hati saya untuk Tuhan Yesus. Ketika itu saya lulus dari sekolah SMK, saya memutuskan untuk bekerja di luar kota, yaitu di Sumatera Selatan, tepatnya di Palembang. Saya bekerja sebagai teknisi di spesialis injeksi pump di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang. Saya bekerja di sana dari pagi hingga sore, terus-menerus selama kurang lebih 4 tahun. 17 September 2011, awal di mana Tuhan pilih saya melalui sakit penyakit. Ketika itu, Tuhan mengizinkan saya mengalami di mana pemrosesan yang begitu berat. Sebagai orang yang masih muda, baru saja ingin menikmati hasil dari bekerja, namun Tuhan mengizinkan saya mengalami
sakit penyakit yang begitu parah. 17 September 2011, Tuhan pilih saya dengan mengizinkan mengalami sakit penyakit yang begitu berat. Pada saat itu saya mengalami muntah-muntah darah dari malam hingga pagi hari. Singkatnya, pagi hari saya dibawa ke klinik di rumah sakit terdekat di Prabu Muli. Saya bekerja sebelumnya jauh dari kota Palembang, yaitu di Prabu Muli. Ketika itu teman saya membawa saya ke rumah sakit terdekat untuk mengecek kenapa saya muntah darah. Singkatnya, di rumah sakit tersebut karena tidak memadai peralatan medis, saya dibawa pulang kembali. Dengan keadaan yang lemah, dengan keadaan yang tidak dapat berdiri kembali, karena dari malam hingga pagi saya sudah muntah darah. Singkatnya, teman saya menelpon om saya yang ada di kota Palembang. Perjalanan dari Palembang ke Prabu Muli itu 2 jam. Dan begitu juga sebaliknya. Pada saat saya dibawa ke rumah sakit yang lebih memadai peralatan medisnya, itu 2 jam. Tidak terasa dalam perjalanan saya terus-menerus mengeluarkan darah dan darah, sehingga tibalah saya di rumah sakit dengan keadaan yang tidak berdaya. Dengan keadaan yang lemas, dengan keadaan yang sudah setengah sadar. Perawatan medis di sana, saya dirawat selama kurang lebih 14 hari di rumah sakit. Dan di rumah sakit tersebut, orang tua saya kembali mengingatkan saya untuk membuka hati kepada Tuhan Yesus. Saat itu, saya mulai membuka hati saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi, saya percaya hanya dalam mulut, tidak percaya dalam hati dan sungguh-sungguh. Ketika saat itu saya terus-menerus dirawat, masuk darah, transfusi darah, dan semua itu Tuhan lakukan dengan ajaib. Tapi balik lagi, saya tidak sadar akan kebaikan Tuhan. Singkatnya, di rumah sakit di Palembang, karena pemeriksaan dari awal hingga akhir tidak menemukan titik jelas penyebab kenapa saya mengalami sakit dan muntah darah. Akhirnya, dokter pun menyarankan saya untuk dirawat di rumah sakit di Jakarta. Tibalah saya di Jakarta, di salah satu rumah sakit cukup besar di Jakarta. Saat itu pemeriksaan dari awal dan dokter memvonis saya mengalami autoimun. Ana saya positif. Apa itu Ana? Apa itu autoimun? Autoimun adalah sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melindungi tubuh kita dari sakit penyakit, dari virus, itu kebalikannya. Autoimun itu menyerang saya, menggerogoti tubuh saya, sehingga saya mengalami sakit yang begitu berat. Organ-organ tubuh yang diserang oleh autoimun saya adalah hati mengalami pengerasan, limpa mengalami pembesaran, kista, ada ginjal
ada kista di bagian kanan ginjal saya. Nah, tidak cukup sampai di situ saja. Bahkan ada varises oesophagus di dalam tenggorokan saya. Apa itu varises oesophagus? Varises oesophagus adalah penyumbatan di pembuluh darah yang ada di tenggorokan saya sampai di lambung. Nanti teman-teman bisa melihat di dalam slide foto saya. Tindakan dokter hanya untuk pencegahan agar tidak terjadinya pendarahan. Dari awal pemeriksaan, dokter menyarankan untuk pasang ring ligasi sebanyak 9 untuk mencegah terjadinya pendarahan. Ketika itu, saya mulai mengalami ketakutan yang berlebih. Apakah saya masih bisa bertahan? Apakah saya masih bisa hidup? Pertanyaannya itu membuat saya menjadi takut sendiri. Dan balik lagi, orang tua saya menceritakan kembali siapakah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu telah memilih saya. Tuhan Yesus itu telah menetapkan saya sebagai orang pilihan. Ketika mendengar hal itu, saya mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. 4 tahun saya harus mengalami proses demi proses, masuk rumah sakit, keluar rumah sakit, kembali lagi masuk rumah sakit, dan begitu terus-menerus selama 17 kali. Dan dokter pun hanya menyarankan melakukan tindakan-tindakan medis yang mencegah terjadinya pendarahan. Di awal saya menceritakan dokter memasang ring ligasi sebanyak 9. Yang kedua itu dipasang 5. Dan yang terakhir itu dipasang 3. Dan ketika pemasangan ring tersebut, itu sakitnya luar biasa, teman-teman. Itu sakitnya sangat luar biasa. Bayangkan, teman-teman, kalau luka di bagian luar dan itu diobati, seperti apa perihnya. Dan itu terjadi kepada saya. Luka di dalam dan itu diobati, diikat dengan ring-ring ligasi sebanyak 17. Ketika itu saya mulai memutuskan untuk melayani Tuhan. Saya mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Dengan segala keterbatasan saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, pakai saya untuk menjadi alat-Mu. Ketika itu saya mulai melayani sebagai fasilitator di Kingdom Encounter di GBI Eklesia. Dengan segala keterbatasan saya melayani Tuhan dengan membawa bekal sendiri dari rumah untuk dimakan di gereja. Terus-menerus saya seperti itu. Puji Tuhannya, pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib, yang memampukan saya untuk terus melayani Tuhan. Ketika champion gathering di gereja saya pada saat itu, di GBI Eklesia terutama, itu dari pagi hingga malam hari. Saya cuma berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan saya untuk melayani itu, untuk melayani-Mu 1 hari. Saat itu saya membawa bekal saya
kalau teman-teman boleh tahu, kalau orang di luar sana bisa memakan nasi dan lauk, berbagai-bagai macam lauk, saya hanya membawa bubur saring. Apa itu bubur saring? Bubur yang sudah di blender, bubur yang sudah halus, itu disaring kembali. Agar tidak menyenggol pembuluh darah saya yang ada di dalam tenggorokan saya. Dan membawa jus sebagai minuman tambahan buat saya. Ketika mulai saya melayani Tuhan di GBI Eklesia, terutama di Kingdom Encounter, saya mulai mengalami di mana cinta mula-mula saya kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga saya merasakan campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Ketika saya mulai menyerahkan diri saya kepada Tuhan dan memutuskan untuk dibaptis, saya terus bergairah untuk melayani Tuhan, terus mencari Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Namun, tidak cukup sampai di situ. Proses Tuhan buat kehidupan saya kembali terjadi. Tuhan mengizinkan saya harus masuk ICU dengan keadaan tidak sadar. 100 bag darah yang masuk ke dalam tubuh itu sudah menolak kembali. Terus menerus dimasukkan darah dan itu muntah kembali. Kalau teman-teman bisa tahu, kita muntah darah itu dari mulut. Dan saya, mohon maaf, saya ketika itu dari atas keluar dan pup saya pun keluar darah. Dan itu sangat menyakitkan sekali. Ketika itu saya cuma bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini menjadi akhir dari hidup saya? Apakah ini menjadi kesempatan terakhir saya untuk dapat melayani Tuhan? Saat itu, saya mulai menyerahkan diri saya kembali kepada Tuhan. Tuhan, Engkau telah memilih saya hingga sampai saat ini. Kalau Tuhan yang mengizinkan saya harus mengalami sakit penyakit seperti ini, saya percaya Tuhan juga yang akan sembuhkan saya untuk dapat menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Tuhan, berikan saya kesempatan satu kali lagi untuk dapat menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidup saya. Dan saat itulah ketika saya mengucapkan seperti itu, pemulihan demi pemulihan saya rasakan. Dan ucapan yang saya ucapkan kepada Tuhan, saya benar-benar pegang itu sebagai janji saya kepada Tuhan. Saya akan terus melayani Tuhan dimanapun Tuhan utus, dimanapun Tuhan tetapkan untuk saya melayani. Pemulihan demi pemulihan berangsur-angsur. Ketika sebelum sakit, saya gemuk. Berat badan saya kurang lebih 90 kg. Sampai merosot menjadi 48 kg. Kalau teman-teman bisa tahu, 90 sama 48 kg. Bisa bayangkan setengahnya sendiri itu sudah hilang. Kalau diibaratkan tulang hanya berbalut kulit seperti itu. Dan itulah saya. Saya terus melayani Tuhan dengan segala keterbatasan saya. Janji Tuhan yang saya pegang ketika saya menyerahkan diri saya buat Tuhan, saya percaya Tuhan juga yang akan sembuhkan saya
dan memakai hidup saya. Saat itu memang dokter hanya menyarankan tindakan medis. Terakhir kali saya dirawat, dokter hanya menyarankan untuk operasi splenorenal shunt. Apa itu splenorenal shunt? Jadi dokter akan membuatkan pembuluh darah yang baru dari hati ke limpa dan begitu seterusnya dialirkan ke dalam seluruh tubuh saya. Tetapi saya percaya, kalau Tuhan yang mengizinkan saya harus mengalami sakit penyakit seperti ini, saya hanya berdoa, Tuhan, tidak ada pisau operasi sedetik pun yang akan merusak tubuh saya dari sakit ini. Dan saat itulah terjadi. Saya mengimani itu semua dan terjadilah pemulihan. Puji Tuhannya, kalau teman-teman bisa melihat saya saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Teman-teman di Eco Generation saat ini yang mendengar kesaksian saya, kalau hari ini Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam setiap kehidupan teman-teman, baik itu di keluarga, baik itu di sekolah, percayalah, kita orang pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan karena Dia mengasihi kita. Kita dipilih Tuhan untuk kita memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Kita dipilih Tuhan karena Tuhan mau kita menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Sharing kita hari ini cukup sampai di sini. Biar teman-teman terus semangat, terus mengejar cita-citanya, terus melayani Tuhan dimanapun teman-teman berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah. Biarlah setiap firman yang telah kami dengar boleh mengubahkan hati kami, boleh memperbaharui hidup kami, dan dapat menjadi rema dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berkati teman-teman kami yang telah mendengar, biarlah setiap firman yang telah kami dengar termateraikan dalam hati kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan, biarlah setiap firman yang telah disampaikan boleh menjadi rema dan menjadi kekuatan yang baru buat teman-teman di Eco Generation. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.